kelihatannya kok beberapa hari ini Pak Retno murung, nggak kayak biasanya, Pak. Biasanya itu ceria. Iya Bu Lilis, ini saya lagi ada masalah Bu. Saya lagi bingung ini mau apa. Saya ingin berbagi cerita agar dapat menyelesaikan masalah ini Bu Lilis. Oh, begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya, Pak? Barangkali Bapak mau bercerita, mungkin saya bisa membantu Bapak untuk menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Begini Bu, minggu kemarin saya kan disupervisi oleh Bapak pengawas. Nah, Pak pengawasnya sudah pulang. Setelah itu saya dipanggil oleh kepala sekolah Bu. Jadi kan saya deg-degan, ada apa ini ya? Oh, begitu ya, Pak. Nah, ketika Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Bapak kepala sekolah menyampaikan apa, Pak? Kata Bapak kepala sekolah itu dari Bapak pengawas itu tidak berkenan Bu kalau saya ini mengajar tidak pakai buku teks Bu. Oh, begitu. Lah terus selama ini kalau Bapak mengajar, kalau nggak pakai buku teks menggunakan media apa, Pak? Saya merasa lebih nyaman kalau pembelajaran itu menggunakan media yang menarik Bu. Jadi saya tidak sering-sering menggunakan buku teks Bu. Media yang menarik itu contohnya seperti apa, Pak? Biasanya sebelum saya mengajar, saya membuat PPT Bu, sama poin-poin. Kebetulan saya suka membuat PPT Bu. Lalu PPT itu saya tayangkan waktu saya mengajar. Nah, anak-anak itu senang sekali dan antusias ketika saya mengajar menggunakan PPT itu Bu. Oh, iya iya. Nah, selain PPT, ada lagi nggak, Pak, media mengajar yang Bapak gunakan? Biasanya saya membuat video pembelajaran Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya itu membuat video pembelajaran agar materi saya bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah Bu. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Retno, menurut Bapak, apakah ketika Bapak menggunakan media video itu efektif, Pak? Iya Bu Lilis, efektif sekali. Anak-anak itu merasa senang sekali Bu Lilis. Buktinya apa, Pak? Kalau anak-anak itu senang, Pak, kalau Ah, efektif. buktinya ketika saya menggunakan video tersebut, siswa saya itu merasa antusias karena tayangan videonya itu jelas dan konkret sehingga menarik bagi mereka para siswa. Begitu ya, Pak. Berarti tadi Bapak menggunakan media PPT, kemudian juga media video ya, Pak. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak, Pak, media yang Bapak gunakan? Ada Bu. Biasanya saya juga menggunakan lingkungan sekitar di kelas atau di belakang sekolah, seperti di taman sekolah dan lapangan sekolahan Bu. Gitu ya, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Oh iya Bu Lilis, ketika saya berinteraksi dengan lingkungan tersebut, dapat memberikan pengalaman nyata bagi mereka. Misalnya belajar IPA, materi ekosistem. Anak-anak sangat senang mempelajari tentang materi ekosistem itu karena langsung di lapangan. Mmm, Gitu, Bu. iya ya, Pak. Jadi sebenarnya, Bapak ini sudah mengajar dengan banyak media ya, Pak? Ada PPT, ada video, ada lingkungan, tapi ternyata, eee, karena tidak menggunakan buku teks, dianggap, mengajarnya itu kurang baik begitu ya, Pak? Iya betul Ibu. Bagaimana ya Bu? Itu saya membuat jadi sedih. Apa saya mengajarnya Mmm. salah apa ya selama ini? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, Pak. Sebelum Bapak itu membuat PPT, sebelum membuat video, kira-kira apa yang Bapak lakukan?
Ya, sebelum saya membuat PPT dan video, saya biasanya membaca buku dulu, Bu. Kemudian saya searching di internet tentang materi yang akan saya sampaikan, begitu, Bu. Nah, bagus sekali itu, Pak. Jadi selain, membaca buku dan, tadi searching di internet, terus apalagi, Pak, yang sudah Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik, terus saya print. Oh iya, kadang juga saya tidak print, Bu, cuman hanya saya simpan di laptop saja. Nah kira-kira berapa banyak Bapak merangkum materi itu? Banyak, Bu Lilis, hampir setiap materi saya buat rangkuman ya. Nah, berarti sebenarnya Bapak itu sudah menggunakan buku teks, Pak. Ini Bapak sudah mengetik, kemudian sudah merangkumnya, Pak. Oh Cuman, iya ya, nah gimana tadi Bu? Bapak ada ngeprint, ada tidak mengeprint. Oh iya ya Bu, cuman mungkin menurut Bapak pengawas karena bukti fisiknya tidak ada waktu saya mengajar, maka saya dianggap tidak menggunakan buku teks ya Bu, atau gimana ya Nah, Bu? benar sekali Pak Retno. Jadi karena bukti fisiknya itu tidak ada, maka dianggap Bapak tidak menggunakan buku teks. Nah, sekarang kira-kira bagaimana caranya atau rencana Bapak supaya buku teks itu ada ketika Bapak mengajar? Kira-kira bagaimana Pak yang mau dilakukan? Iya Bu, iya ya, saya baru terpikir ini, ya saya punya banyak rangkuman materi, mungkin bisa dikumpulkan nanti jadi satu, lalu saya jadikan diktat atau bahan ajar, sehingga nanti jadi buku teks. Begitu ya Bu ya, Bu Lilis ya? Betul sekali Pak Retno. Nah, sekarang kira-kira apa yang mau Bapak lakukan untuk menjadikan tulisan-tulisan Bapak tadi menjadi buku diktat atau bahan ajar? Saya akan mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop tersebut, karena saya menyimpannya dan tentunya masih berantakan Bu, baru saya jadikan satu persatu. Nah, berarti mau dikumpulkan dulu ya Pak. Nah, setelah dikumpulkan, kira-kira nanti langkah selanjutnya apa Pak? Kira-kira nanti saya Bu Lilis apa bisa mengerjakan diri atau tidak ya? Karena apa dalam membuat diktat atau bahan ajar itu agar menarik dan antusias untuk anak tidak ya? Kira-kira Maksudnya apa Pak rencananya? maksudnya begini Bu Lilis, uh, Bu Lilis bisa mengerjakan sendiri apa tidak dalam membuat diktat atau bahan ajar agar menarik dan anak antusias? Biasanya ya Pak, kalau misalkan saya membuat buku teks itu saya juga terkadang ada kendala sehingga saya minta bantuan kepada rekan saya. Nah, kalau Pak Retno kira-kira gimana Pak? Pak Retno mampu membuat sendiri atau perlu bantuan dengan temannya atau bagaimana Pak untuk Wah, mewujudkan buku itu? luar biasa Bu Lilis nih ya. Nah, kira-kira kalau buku Bu Lilis sudah jadi, Bu Lilis punya rencana apa ini? Maksud saya berarti tadi saya rencananya kan mau bikin buku teks ini ya. Dan nanti Bu Lilis kalau bisa nanti membantu saya, ya kan? Nah, Ya, maksud saya bukan membantu untuk mengeprint, tetapi membantu saran dan sebagainya. Begitu ya Bu Lilis ya. iya Pak. Nanti saya coba ya Pak ya. Saya bantu Pak Retno. Kira-kira rencananya kalau bukunya sudah jadi, terus gimana Pak? Begini Bu Lilis, rencana saya nanti diktat atau buku teks saya, nanti kan terus terang di rumah kan printer saya rusak Bu Lilis ya. Jadi harus saya perbaiki. Nanti setelah saya perbaiki, nanti saya print, nanti saya buat teks apa tadi pimpinan buku itu saya jilid nanti biar jadi buku teks dan nanti tolong Bu Lilis bisa lihat ya Bu ya
kira-kira itu buku teks saya sudah standar atau belum. Oh ya, itu Pak. Siap Pak, saya nanti akan melihat kalau buku Pak Retno sudah jadi. Kira-kira Oke, gimana Pak langkah selanjutnya? langkah Kalau buku-buku selanjutnya ya jadi. nanti setelah buku teks itu jadi, nanti saya lapor kepada kepala sekolah. Tentunya karena kemarin saya itu dipanggil, otomatis kan saya harus mempertanggungjawabkan karena saya salah begitu ya Bu. Jadi besok, ini kan nanti besok kan saya nanti ada janji dengan kepala sekolah. Nanti saya mau ngomong rencana saya untuk memperbaiki hasil supervisi kemarin ya. Mau bikin buku teks, kemudian nanti saya saya perbanyak agar siswa itu bisa memiliki buku teks juga di samping PPT ya. Itu begitu ya Bu Lilis. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali nih Pak Retno ini. Jadi, Bapak sudah tahu ya Pak, kalau misalkan tadi Bapak mau menyusun buku teks, kemudian nanti mau melaporkan ke kepala sekolah dan diperbanyak sehingga bisa digunakan belajar oleh muridnya. Saya sangat mendukung sekali Pak, itu rencana Bapak. Berarti kira-kira masalah Bapak berarti sudah bisa ya Pak ini menemukan solusi dari masalah Bapak? Oke Bu Lilis, berarti apa yang disampaikan Bu Lilis ada benarnya juga, dan saya juga terima kasih bisa termotivasi, dan memang saya tentunya salah ketika mengajar tetapi tidak ada buku teksnya begitu Bu Lilis. Jadi terima kasih ya Bu Lilis ya. Nanti kalau Sama-sama ketemu Pak dengan Retno. Bapak sekolah, Bu Lilis bisa menemani ya Bu ya untuk bukti sih Bu. Siap Pak Retno. Ya, saya akan membantu menemani Bapak untuk ketemu kepala sekolah. Tetap semangat ya Pak Retno. Oke, Bu Lilis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.